Problem with you? Don't touch my gun! You ready? Dua orang pembunuh bayaran bernama John dan Jimmy sedang dalam misi menghabisi seorang target. Target mereka kali ini adalah seorang polisi korup bernama Tony. Oh, so if you ain't room warrant, then you can go fuck yourselves. No legal authority to be here. Setelah berhasil menghabisi Tony, mereka langsung mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut, agar pembunuhan ini terlihat seperti sebuah perampokan biasa. Kemudian, Jimmy memeriksa kamar mandi dan menemukan seorang wanita yang dalam keadaan ketakutan. Sedangkan Tony sendiri ternyata masih hidup dan langsung menyerang John. Kemudian Jimmy muncul dan langsung menghabisi Tony. Let's go. Setelah itu, Jimmy dan juga John membuang senjata mereka berdua guna menghilangkan jejak bukti. Jimmy mengatakan, ia batal menghabisi wanita tadi, lantaran dirinya tidak tega. Meskipun si wanita itu sempat melihat wajah Jimmy. Akan tetapi, Jimmy sudah mengancam wanita tersebut supaya tidak buka mulut. Jimmy mengatakan kepada John, mereka harus bersembunyi sementara waktu, sampai keadaan menjadi tenang. She saw you? Kemudian, Jimmy dan John singgah ke sebuah bar, sembari menunggu seseorang yang akan menyerahkan bayaran mereka. Di dalam bar tersebut, terlihat ada seorang pria yang menatap tajam ke arah John dan Jimmy. Ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran, sama seperti John dan Jimmy, dan ia diketahui bernama Jack. Melihat Jimmy sedang mengarah ke toilet, Jack langsung menghampiri John, dan inilah yang ia perbuat. Setelah itu, Jack mengarah ke toilet dan berusaha ingin menghabisi Jimmy. Akan tetapi, Jimmy dengan sigap mengelak hingga sempat terlibat baku hantam. Namun sialnya, Jack berhasil melarikan diri. Kemudian, Jimmy menghampiri John yang sekarat dan pada akhirnya tewas di tempat. Jimmy pun akhirnya sadar, mereka berdua telah dijebak. Kemudian, Jimmy bergegas pergi dari bar tersebut. Lalu di keesokan harinya, seorang detektif dari kota Washington tiba di kota New Orleans. Detektif ini bernama Michael, yang ditugaskan mengusut kematian Tony, yaitu si polisi korup. Setibanya di kantor polisi, Michael langsung mengidentifikasi mayat Tony. Diketahui kalau Tony adalah partner Michael saat menjalankan tugas di kota Washington. Setelah Tony tewas dihabisi, Michael baru mengetahui kalau partnernya tersebut adalah oknum aparat korup. Pacar Tony juga ada di sana untuk memberi kesaksian. Dirinya mengaku tidak mengetahui ciri-ciri pelaku karena mereka memakai topeng. Di malam yang sama, juga ditemukan mayat John, yaitu partner Jimmy si pembunuh bayaran yang tergeletak di depan sebuah bar. Michael sangat yakin kematian John dan Tony berkaitan satu sama lain karena terbunuh di malam yang sama. Michael lantas meminta asistennya untuk melacak identitas John. Tak membutuhkan waktu yang lama, si asisten berhasil melacak identitas John, yang mana ternyata John adalah seorang pembunuh bayaran pro yang pernah dipenjara 7 tahun. Diketahui kalau John memiliki seorang partner bernama Jimmy, yang juga seorang pembunuh bayaran pro. Diketahui pula kalau Jimmy juga sering keluar masuk penjara, bahkan sejak ia masih remaja. Mengetahui info tersebut, Michael pun semakin yakin kalau kematian Tony ada kaitannya dengan John dan Jimmy. Kemudian, Michael menawarkan diri untuk mengusut kasus pembunuhan Tony kepada ketua polisi New Orleans yang diketahui bernama Sunny. Akan tetapi, Sunny menolak bantuan Michael karena pembunuhan partnernya tersebut terjadi di wilayah wewenangnya. Sunny bahkan menyita pistol Michael karena tidak memiliki izin di kota ini. Dan agar Michael tidak bertindak macam-macam selama dirinya berada di kota ini yang akan berpotensi besar mengacaukan kasus pembunuhan Tony. Carry permit, do you?
Meski tidak mendapat persetujuan polisi New Orleans, Michael tidak akan putus asa sampai di sini. Michael akan mengusut kasus kematian Tony secara diam-diam. Dimulai dengan melacak keberadaan Jimmy dari nomor ponsel milik John yang telah Michael curi di ruang bukti. Berpindah ke Jimmy yang sekarang sedang bersembunyi di sebuah gubuk terpencil. Di dalam persembunyiannya tersebut, Jimmy mulai mengatur strategi menemukan pelaku yang menghabisi John. Jimmy tidak bisa hidup tenang sampai dendamnya terbalaskan. Berpindah ke Michael yang lantas menghubungi Jimmy dan mengajaknya bertemu muka. Mengetahui kalau Michael bukanlah petugas polisi New Orleans, Jimmy setuju untuk bertemu guna mencari petunjuk terkait kelanjutan kasus kematian John. Singkat cerita, Michael dan Jimmy bertemu di sebuah bar. Michael mengatakan kepada Jimmy kalau dirinya sudah tahu Jimmy lah yang telah menghabisi Tony Fatnernya. Michael tidak berniat menangkap Jimmy karena Jimmy cuma ditugaskan oleh kliennya yang identitasnya tidak diketahui. Michael lebih tertarik menangkap si dalang utama alias si klien yang telah menugaskan Jimmy menghabisi Tony. Klien yang pada akhirnya justru malah menjebak Jimmy dan menghabisi Fatnernya, yaitu John. Dari penyelidikan Michael sejauh ini, Michael sangat yakin dalang utama yang menghabisi Tony dan John adalah orang yang sama. Maka dari itulah, Michael mengajak Jimmy bekerja sama dalam menemukan si dalang utama tersebut. Michael menduga kuat, kematian Tony si polisi korup berkaitan dengan geng mafia. Michael juga sangat yakin, Jimmy pasti ingin balas dendam atas kematian sahabatnya, yaitu John. Akan tetapi, Jimmy malah enggan bekerja sama dengan Michael, yang merupakan seorang polisi. Saat keluar dari bar, Michael menyadari ada dua orang pria yang sedang membuntuti dirinya. Kemudian, Michael berusaha menghilangkan jejak. Kedua pria bersenjata ini langsung mengejar Michael yang mengarah ke tempat parkir. Setibanya di tempat parkir, kedua pria ini lantas berpencar untuk menemukan persembunyian Michael. Di suatu kesempatan, Michael berhasil menghabisi salah satu dari keduanya. Michael akhirnya mengetahui kalau pria ini adalah polisi. Di saat yang bersamaan, teman pria ini muncul dan berhasil menembak Michael. Kemudian Jimmy datang dan bergegas menyelamatkan Michael. Kemudian kita diperkenalkan dengan Pito, yang merupakan bos mafia. Kita juga diperkenalkan dengan tangan kanan Pito, seorang pengecara bernama Ramon. Ternyata Pito dan Ramon lah yang telah menugaskan Jimmy dan John untuk menghabisi Tony, yaitu si polisi korup. Saat menyewa jasa John dan Jimmy, Pito dan Ramon mengutus seseorang yang tak dikenal. Bertujuan agar Jimmy dan John tidak mengetahui identitas Pito dan Ramon, klien yang memakai jasa mereka berdua. Ternyata Tony si polisi korup memegang file bukti kejahatan Pito. Ketika si bos mafia ini menyuap seorang pejabat korup untuk mendapatkan sebuah proyek besar. Tapi setelah Tony berhasil dihabisi, Pito malah menugaskan Jack, yang seorang pembunuh bayaran pro, untuk menghabisi Jimmy dan John guna melenyapkan jejak saksi. Namun sialnya, hanya John yang berhasil dihabisi, sedangkan Jimmy masih berkeliaran di luar sana. Tangan kanan Pito yaitu Ramon kembali mendesak Jack agar segera menghabisi Jimmy. Ramon juga menugaskan Jack mencari file bukti tersebut, yang ternyata bukti tersebut telah Tony serahkan kepada temannya yang bernama Billy. So what are we doing here? Getting matching. Berpindah ke Jimmy, yang pada akhirnya setuju bekerja sama dengan Michael dalam mengusut kasus kematian John dan Tony. Tapi dengan syarat bahwa Michael harus mengikuti cara yang Jimmy pakai. Kemudian, Jimmy membawa Michael ke tempat anak perempuannya yang seorang tato artis bernama Maya. Jimmy meminta bantuan si putri untuk mengobati luka tembak Michael. No. This guy, no. All right. Yeah, it's too bad. Well, he's a criminal and a killer. Yeah, who I guess saved your life. Band-aid and a blow pop. Berpindah ke Jack, yang sedang mendatangi sebuah bar, yaitu untuk mencari Billy, sahabat Tony si polisi korup. Tanpa berbasa-basi, Jack langsung menghabisi Billy, berikut dengan para anak buahnya. Thank you. Sampai pada akhirnya,
Jack berhasil mendapatkan file bukti tersebut. Bukti yang dipakai oleh Tony si polisi korup untuk memeras Pito dan Ramon. Kemudian, Jack membantai semua pengunjung bar guna menghilangkan jejak saksi. Setelah itu, Jack menyerahkan file tersebut kepada si bos mafia, yaitu Pito. Sekarang tugas Jack cuma satu, yaitu menghabisi Jimmy. Karena Pito yakin, Jimmy pasti sedang dalam misi untuk mengungkap pelaku yang menghabisi partnernya, yang tak lain adalah Pito sendiri. Fascinating. Berpindah ke Jimmy dan Michael, yang sedang dalam perjalanan untuk mencari keberadaan Martin. Martin adalah ketua organisasi yang telah menugaskan Jimmy dan John untuk menghabisi Tony si polisi korup. Jadi hanya Martin yang tahu identitas klien yang menginginkan Tony mati. Masalahnya adalah, Jimmy tidak pernah tahu alamat kediaman Martin, karena ketua organisasi tersebut sering berpindah-pindah lokasi. Selama ini, Jimmy dan Martin hanya berinteraksi via telepon apabila ada sebuah tugas yang harus diselesaikan. Are you a cop or a shrink? What about you? What do you got? Come out. Oh, you mean take a man? Menanggapi hal tersebut, Michael langsung menghubungi asistennya, meminta bantuan melacak Martin dari nomor ponsel Martin yang ada pada Jimmy. Alright, thanks. Singkat cerita, keberadaan Martin berhasil dilacak, yang sekarang berada di tempat sauna. Tanpa membuang waktu lagi, Jimmy dan Michael langsung mendatangi tempat sauna tersebut. Setibanya di sana, Jimmy malah menyuruh Michael untuk menunggu di dalam mobil. I found Problem with you. Don't touch my gun! Setelah bertemu, Jimmy langsung menginterogasi Martin terkait identitas klien yang memakai jasa John dan Jimmy. Jimmy juga ingin tahu, apakah Martin terlibat dalam menghabisi John atas perintah dari si klien tersebut. Berada di dalam posisi terjebak, pada akhirnya Martin mengaku dirinya memang dibayar mahal untuk menghabisi John dan Jimmy. Akan tetapi, Martin enggan mengungkap identitas klien tersebut dan malah berusaha menghabisi Jimmy. Namun tanpa Martin sadari, Jimmy telah lebih dulu mencopot peluru pistol Martin. Martin langsung memberitahu Jimmy identitas klien yang telah menghabisi John dengan menugaskan seorang pembunuh bayaran bernama Jack. Klien tersebut adalah Pito, yang merupakan seorang bos mafia, bersama dengan tangan kanannya, yaitu Ramon. Motif kenapa John dan Jimmy harus dihabisi, yaitu untuk melenyapkan jejak saksi atas pembunuhan Tony si polisi korup. Setelah membeberkan semuanya, Martin memohon kepada Jimmy agar dirinya tidak dihabisi. Namun Jimmy yang sudah terlanjur sakit hati, langsung membrutal menghabisi Martin. Setelah mengantongi info klien tersebut, Michael langsung menugaskan asistennya untuk melacak keberadaan Ramon, yaitu tangan kanan Pito si bos mafia. Ternyata secara diam-diam, Michael juga melacak latar belakang Jimmy, yang ternyata pernah menjadi seorang tentara. Patah saja Jimmy memiliki skill menembak dan skill bertarung yang cukup mumpuni. Find enough evidence to confine all of that on one of the tacos. Singkat waktu, Jimmy dan Michael sudah berada di rumah Ramon yang tengah mengadakan pesta. Mereka berdua mulai menyusup ke dalam dengan menyamar sebagai tamu. Sedangkan Ramon sendiri tengah berada di ruangan VIP bersama dengan para pejabat membahas proyek besar mereka. Sampai di suatu kesempatan, Jimmy berhasil menangkap Ramon. Joke? Kemudian, mereka membawa Ramon ke sebuah tempat untuk segera diinterogasi. Tapi di tengah perjalanan, Ramon tersadar dan langsung menyerang Jimmy dan Michael. Akan tetapi, Ramon berhasil dilumpuhkan kembali. Berpindah ke Pito, yang menjadi sangat murka karena tangan kanannya telah diculik. Pito marah kepada Jack yang tidak becus dalam bertugas menjaga keamanan di tempat pesta tersebut. Untung saja Ramon memakai kalung yang terdapat sebuah alat pelacak, sehingga dengan begitu mudah Jack bisa melacak keberadaan Ramon.
Vito lantas menugaskan Jack untuk menyelamatkan si tangan kanan, sekaligus menghabisi Jimmy dan Michael. Demon kidnappers. Is that clear? Singkat cerita, Jimmy dan Michael sampai ke tempat tujuan. Tanpa membuang waktu lagi, Jimmy langsung menginterogasi Ramon terkait siapa bos Ramon yang telah menugaskan Jimmy dan John untuk menghabisi Tony si polisi korup. Michael juga ingin tahu apa motif di balik pembunuhan tersebut. Apakah hanya melibatkan polisi korup atau ada juga pejabat korup yang terlibat? Akan tetapi, Ramon memilih untuk bungkam dan bahkan dengan beraninya memaki Jimmy dan Michael dengan kata-kata kotor. But I'm glad you enjoy. Well paid and well. 15 years ago. Jimmy tidak peduli dengan apapun motifnya. Dirinya hanya ingin tahu dalang utama yang menghabisi sahabatnya, yaitu John. Karena Ramon terus bungkam, Jimmy pun dengan senang hati menyiksanya agar Ramon bersedia buka mulut. Tough guy. He contracts. Karena tidak tahan lagi disiksa, akhirnya Ramon mau bicara. Dalang utama yang ingin Tony mati adalah Vito si bos mafia. Karena Tony memegang bukti kejahatan Vito saat menyogok para pejabat korup demi sebuah proyek besar. Motif Vito ingin John dan Jimmy mati hanyalah untuk menghilangkan jejak saksi agar kebusukannya tidak terbongkar. Untuk melancarkan aksinya tersebut, Vito menugaskan seorang pembunuh bayaran bernama Jack yang merupakan mantan seorang tentara. Di tengah interogasi, barulah Michael sadar kalau Ramon memakai sebuah kalung GPS. Dengan sombongnya Ramon mengatakan, sebentar lagi Jack akan datang untuk membantai Jimmy dan Michael. Mendengar hal itu, Jimmy pun semakin murka dan langsung menghabisi Ramon tanpa ampun. Aksi brutal Jimmy tersebut jelas membuat Michael kesal, karena Ramon adalah satu-satunya saksi kunci mereka. Di saat yang bersamaan, Jack dan pasukannya muncul dan langsung melepaskan tembakan serentak. Dengan sigap Michael dan Jimmy langsung melompat ke dalam sungai dan bergegas naik ke tepian. Jack langsung membawa pasukannya untuk menggeledah gubuk tersebut, memastikan apakah Jimmy dan Michael sudah benar-benar mati. Setelah mereka semua masuk, Jimmy langsung menekan tombol peledak yang sudah Jimmy pasang di dalam gubuknya tersebut. Alhasil, semua pasukan tewas dan hanya Jack saja yang selamat. Singkat cerita, Jimmy dan Michael sampai ke rumah Maya. Kemudian, Michael membuka file chip tersebut yang berisi semua bukti kejahatan Vito, yaitu si bos mafia, yang juga melibatkan para pejabat korup dan para polisi korup, termasuk Tony partner Michael. Transfers. We keep moving up. Setelah mengantongi bukti tersebut, Michael melaporkannya kepada Sunny, yaitu si ketua polisi New Orleans. Michael memberitahu Sunny terkait keterlibatan para polisi korup di dalam kasus kematian Tony dan John. Don't say goodbye. The hell, who doesn't, right? I'm not a very good father, but I... Setelah itu, Jimmy dan Michael melanjutkan misi mereka, yaitu meringkus Vito si bos mafia, dan juga Jack si pembunuh bayaran. Sebelum melanjutkan misi, Michael memperingatkan Jimmy agar tidak menghabisi Jack, karena Jack adalah satu-satunya saksi kunci yang akan memberatkan Vito di pengadilan. Akan tetapi, Jimmy tidak peduli akan peringatan dari Michael. Jimmy tetap akan menghabisi Vito, berikut dengan Jack, sebagai bentuk balas dendam atas kematian sahabatnya, yaitu John. Karena sudah tidak sejalan lagi, pada akhirnya, Michael memutus kerjasamanya dengan Jimmy. So the cop, okay, when I do this dance, it's my car. You wait and confuse you. Kemudian, Michael mengajak si ketua polisi, yaitu Sunny, untuk bertemu di sebuah tempat, yaitu untuk meminta bantuan Sunny dalam meringkus Jimmy yang sudah bertindak terlalu jauh dan main hakim sendiri. Selain itu, Michael juga akan menyerahkan file bukti kejahatan Vito kepada si ketua polisi tersebut. Namun di balik itu, wakil si ketua polisi, yang ternyata adalah oknum aparat korup, langsung melapor kepada Vito terkait file bukti kejahatan Vito yang sekarang ada di tangan seorang polisi bersih, yaitu Michael. I don't trust him. You see, Mr. Keegan. Berpindah ke Jack si pembunuh bayaran yang berusaha menculik Maya, yaitu putri kandung Jimmy. Singkat cerita, Michael bertemu dengan Sunny
si ketua polisi New Orleans. Kemudian, Sunny langsung menodongkan senjatanya dan bersiap akan menghabisi Michael. Akhirnya Michael sadar bahwa ternyata Sunny adalah ketua polisi korup yang menjadi antek-antek Pito. Kemudian, inilah yang pada akhirnya terjadi. Guy in charge told you to go home. Jimmy datang tepat waktu, menghabisi Sunny untuk menyelamatkan Michael. Karena sedari tadi, Jimmy sengaja membuntuti Michael. Michael baru sadar kalau dua orang petugas polisi yang tempo hari menyerangnya adalah utusan si ketua polisi korup, yaitu Sunny. Tak lama kemudian, Jimmy dihubungi oleh Jack, memberitahu perihal Maya yang telah berhasil Jack culik. Jack lantas mengajak Jimmy bertemu untuk melakukan sebuah pertukaran antara Maya dan file bukti kejahatan Pito. You have something where you at? Where your bag? Give him. Tanpa berpikir dua kali, Jimmy langsung setuju dan segera meluncur ke tempat pertukaran tersebut. Singkat cerita, Jimmy sampai ke tempat pertemuan yang dijaga puluhan anak buah Pito. Sementara Pito sendiri sudah menunggu di lantai atas. Kemudian, Jimmy dibawa menghadap si bos mafia tersebut. I'm gonna kill you. Namun di balik itu, Michael secara diam-diam berhasil menyusup ke dalam gudang. Kemudian, Michael merekam aksi pertukaran tersebut. Akhirnya pertukaran pun terjadi, dan file bukti tersebut sudah berada di tangan Pito. Sesuai kesepakatan, Maya pun akhirnya dilepaskan. Very good. Let's get out of here. Saat itu juga, Jimmy membawa putrinya pergi dari gudang tersebut. Jack tampak kesal karena Pito malah membiarkan Jimmy pergi begitu saja. Pito mengatakan bukti tersebut sudah ada di tangannya, sehingga Jimmy bukan lagi ancaman bagi Pito. Jack yang kesal langsung menghabisi Pito, berikut dengan para pengawal setianya. Plenty of leverage. Jack masih tidak terima kalau Jimmy adalah satu-satunya target yang belum bisa ia habisi, dan bahkan Jimmy yang nyaris menghabisi Jack sebanyak 2 kali. Sedangkan Jimmy sendiri harus berhadapan dengan para anak buah Pito yang berjaga di lantai bawah. Michael lantas turun tangan untuk menolong Jimmy. Alhasil, mereka semua tewas, diratakan oleh Jimmy dan Michael. Setelah memastikan Maya dalam keadaan selamat, Jimmy naik lagi ke lantai atas, dan berhadapan langsung dengan Jack, pelaku yang telah menghabisi John, sahabat baik Jimmy. Kemudian, Jimmy menantang Jack, berduel tanpa senjata api. Jack yang pantang untuk ditantang, lantas mengambil sebuah kampak, dan langsung bergelut dengan Jimmy. Duel berlangsung cukup seimbang, sampai pada akhirnya, Michael berhasil menemukan celah untuk melumpuhkan Jimmy. Kemudian, Michael muncul, dan langsung menghabisi Jack. Setelah dendam Jimmy terbalaskan, akhirnya film pun selesai. Problem with you? Don't touch my gun! What?